Ketemu lagi sama aku Cira di Fun Time Have Fun. Fun Friend, pasti pernah dengar kan cerita tentang kelinci dan kura-kura? Siapa yang sombong? Benar, kelinci. Nah, aku punya satu cerita lagi nih. Di cerita ini, si kelinci justru kalah sama rusa. Si rusa lebih sombong daripada kelinci. Lalu rusa-rusa itu pun menantang hewan lainnya. Siapa ya kira-kira? Oke, aku ceritakan ya. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok rusa di hutan rimba Kepulauan Aru, Maluku. Siapapun juga tahu bahwa kemampuan rusa berlari sungguh sangat cepat luar biasa. Mereka juga sering mengajak adu lari kawan hewan lainnya. Apabila rusa itu menang, mereka akan mengambil tempat tinggal hewan yang kalah. 1, 2, 3, teriak ketua rusa. Dia menyemangati rusa lain yang sedang lomba lari melawan kelinci. Ayo kalau kita menang kita ambil rumah si kelinci, teriak rusa lagi. Rusa akhirnya memenangkan perlombaan. Kelinci pun mau tak mau harus menyerahkan rumahnya kepada sang rusa. Tuh kan apa yang aku bilang, kami ini kelompok paling hebat, kata para rusa dengan sombong. Kelompok rusa memang selalu begitu, mereka merasa paling cepat larinya. Dulu kehidupan di hutan ini cukup damai. Sayang, sekarang para hewan tak bisa lagi hidup nyaman. Banyak lagi yang tak punya tempat tinggal karena sudah disita oleh rusa. Mereka pun resah. Keresahan mereka pun terdengar oleh kelompok kelomang yang tinggal di tepi Pulau Aru. Mengapa kalian membiarkan rusa-rusa melakukan hal itu? Tanya kelomang. Kami tak bisa apa-apa. Mereka memaksa mengambil tempat tinggal kami, sahut kelinci. Kelompok kelomang pun berpikir keras. Mereka memang hewan yang lincah, tapi kita harus bisa mengalahkan mereka. Itu tidak mungkin, sahut kelinci dan hewan-hewan lainnya. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini, sahut ketua kelomang. Semakin hari, kelompok rusa semakin semena-mena. Mereka masih saja mencari-cari siapa yang hendak tantang. Sekarang siapa lagi yang akan kita tantang? Semuanya sudah pernah kita kalahkan, kata salah satu rusa tersebut. Srek, 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 semak-semak berbunyi. Kelompok kelomang pun lewat. Aha, kelomang! Kita belum pernah menantang mereka, teriak salah satu rusa. Oh iya ya, kalau begitu kita tantang yuk. Ketua rusa dan kelompoknya pun mendatangi kelomang. Hai kelomang, kita lomba lari yuk, kata mereka. Lomba lari? Siapa takut? Sahut ketua kelomang. Para rusa pun terkekeh-kekeh. Mereka tak menyangka kelomang-kelomang itu berani menerima tantangan. Kalian tahu kan, daerah tempat tinggal kelomang itu masih indah dan sejuk. Kalau kita bisa berebutnya, pasti asik loh. Para rusa berbisik. Iya, kita pasti menang, kata rusa lainnya. Kami mau bertanding dengan kalian, tapi ada syaratnya, kata ketua kelomang. Jika kami kalah, silahkan ambil wilayah kami. Tapi, jika kalian kalah, kalian harus mengembalikan semua wilayah hewan-hewan lain yang sudah kalian rampas. Lanjut ketua kelomang. Para rusa saling berpandangan. Hahaha, kami tak mungkin kalah. Tapi, baiklah, kalau kami kalah, kami akan mengembalikan semuanya, sahut ketua rusa. Mereka pun memutuskan waktu pertandingan. Mereka akan bertanding besok tepat saat matahari terbit. Rusa tak pernah tahu bahwa kelomang adalah hewan yang cerdik. Meski mereka lambat, mereka punya banyak akal. Para kelomang menyusun rencana untuk mengalahkan rusa. Para rusa malah sibuk bersantai. Mereka bahkan tak memikirkan siapa yang akan mewakili mereka bertanding besok. Siapa saja boleh. Toh ini hanya melawan kelomang, kata salah satu rusa. Pagi pun tiba. Rusa pun segera bergegas ke tempat pertandingan. Di sana sudah ada seekor kelomang menunggu. Hei, di mana teman-teman kamu? Tanya rusa. Mereka tidak ikut, ini bukan peristiwa penting, sahut kelomang dengan santai. Oh, mungkin mereka tidak tega melihatmu kalah. Ejek rusa. Mendengar ejekan rusa, kelomang pun hanya tersenyum kecil. Kita lihat saja nanti siapa yang tertawa belakangan. Para rusa pun bergumam. Sombong sekali. Hewan lambang mah tak mungkin menang. Ketua rusa pun memberi aba-aba. 1, 2, 3, lari! Teriaknya. Rusa pun lari dengan santai.
Sesekali dia berhenti dan duduk. Berkali-kali rusa membiarkan Kelomang lari di depannya. Biasa aja di depan. Biar senang, santai saja. Dia bahkan sempat mencari buah-buahan untuk makan. Dia makan sampai kenyang lalu tertidur. Rusa tak tahu, diam-diam Kelomang dan kelompoknya telah menyusun strategi. Sebenarnya ada 10 Kelomang yang hadir di pertandingan itu. Masing-masing bersembunyi di titik perhentian, termasuk titik final. Rusa tidur pulas sekali, sampai tak sadar Kelomang sudah jauh di hadapannya. Pluk! Sebuah jambu air jatuh menimpa wajah Rusa. Aduh, Kelomang di mana? Teriaknya. Rusa pun buru-buru berlari lagi, sekuat tenaga mengejar Kelomang. Itu dia! Teriak Rusa saat melihat Kelomang dari kejauhan. Hus! Rusa pun menyalip Kelomang. Menyerah sajalah, kamu gak akan menang, ejek Rusa. Rusa pun terus berlari sampai ke perhentian berikutnya. Namun betapa kagetnya Rusa ketika melihat Kelomang sudah ada di sana. Hah? Kok bisa? Rusa kembali berlari kencang. Rusa pun tak mau menyerah. Dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempercepat larinya. Akhirnya Rusa pun sampai di garis akhir. Apa? Mata Rusa terbelalak. Kelomang sudah menantinya di garis akhir. Bagaimana mungkin? Rusa pun mengucak matanya. Teman-teman Rusa pun keheranan. Meski demikian, mereka tak menyangka kemenangan kelompok Kelomang. Kami mengaku kalah. Kami akan mengembalikan semua wilayah hewan lain, kata ketua Rusa. Sejak saat itu, keadaan hutan kembali damai seperti dulu. Tentu, tak ada seekor hewan pun yang membocorkan rahasia Kelomang pada Rusa. Begitu ceritanya Fun Friend. Jadi orang yang lemah belum tentu kalah. Biarpun lemah fisiknya, tapi kalau kita memiliki semangat dan kemauan yang tinggi, kita pasti berhasil. Tetap semangat ya, dan jangan lupa nonton Fun Time terus. Fun Time, have fun!